Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pelajaran tauhidnya, Ustazah akan melanjutkan menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah. Nah, pertemuan sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan 4 sifat wajib bagi Allah. Apa saja? Ada yang ingat gak? Ustazah menjelaskan apa ya pertemuan sebelumnya? Yang pertama itu Ustazah pertemuan sebelumnya itu menjelaskan satu tentang wujud. Allah itu wujud, artinya ada. Yang kedua kidam itu artinya terdahulu. Yang ketiga baqo, artinya kekal. Yang keempat mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah yang kelima. Apa yang kelima? Qiyamuhu binafsihi. Nah, qiyamuhu binafsihi ini artinya apa? Berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh bantuan manusia, tidak butuh bantuan malaikat, tidak butuh bantuan hewan, tidak butuh bantuan manusia ya tadi ya. Tidak butuh bantuan binatang, tidak butuh makan, tidak butuh minuman, tidak butuh tidur. Allah itu bisa sendiri. Allah itu hidup sendiri tanpa bantuan apapun. Kecuali kalau ciptaannya, contohnya kayak manusia. Kalau manusia itu butuh bantuan ya, berbeda dengan Allah. Kalau manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Coba bayangin kalau kita hidup di dunia ini sendirian, bisa nggak? Nggak akan bisa ya. Manusia hidup sendiri nggak bakalan bisa. Sama hewan, tumbuhan juga sama. Mereka nggak bakalan bisa hidup kalau tidak makan, tidak minum. Mereka nggak bakalan bisa hidup ya. Terus yang ke-6 itu apa? Wahdaniyah. Wahdaniyah itu apa? Artinya satu, artinya tunggal ya. Allah itu satu sebagaimana yang dijelaskan di syahadat. Syahadat itu kan ada 2. Yang pertama syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah, sebagaimana yang ada di syahadat tauhid, Allah itu ada satu sebagaimana yang dijelaskan di syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi di situ udah jelas bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah ya. Terus yang ke-7 itu kudrat. Kudrat itu artinya berkuasa. Allah itu berkuasa atas segala yang ada di langit dan di bumi ya. Allah itu berkuasa atas segala apapun. Nah, yang ke-8 itu ada irodat. Irodat itu artinya berkehendak. Allah itu berkehendak atas segala sesuatu. Jadi penciptaan langit dan bumi itu nggak bakalan ada kalau bukan kehendak Allah ya. Contoh kecil ya. Kita nggak bakalan ada di dunia ini kalau bukan kehendak Allah ya. Kita nggak bisa hidup, nggak bisa bernapas kalau bukan kehendak Allah. Allah yang berkehendak atas segala yang ada di langit dan di bumi ya. Makanya kalau misalnya kalian pengen sesuatu, contohnya ya, kalian misalnya pengen punya mainan atau kalian pengen punya jajanan atau pengen jajan, itu Allah yang berkehendak. Allah yang berkehendak ngasih kita rezeki ya. Kita nggak bakalan punya uang kalau bukan Allah yang berkehendak ya. Makanya kalau kalian pengen minta sesuatu ke orang tua, tapi kalau orang tuanya belum ngasih, misalnya gini ya. Misalnya ustazah pengen ke Umi tuh, ustazah pengen boneka misalnya ya. Ustazah pengen boneka. Tapi kalau uminya belum ngebeliin boneka, berarti Allah itu nggak berkehendak kalau ustazah itu punya boneka ya.
Jadi Allah itu berarti bukannya berarti umi kita tuh umi mah nggak mau ngebeliin boneka, bukan berarti umi kita nggak mau ngebeliin boneka, tapi Allah itu belum berkehendak kalau ustazah mempunyai boneka. Itu contoh kecil ya, contoh kecil. Begitu juga kalau kalian pengen mama pengen beli mobilan dong gitu ya, tapi mamahnya belum ngasih, jangan sekarang ya, belum waktunya, jangan nangis ya, karena berarti Allah itu belum berkehendak kalau kita punya mobil-mobilan ya. Itu contoh kecil ya. Jadi jangan menangis kalau misalnya kita pengen punya mainan tapi belum terwujud ya. Itu karena Allah belum berkehendak. Tapi yang kita lakuin itu bukannya nangis, kita berdoa, ya Allah, berilah saya mainan, saya pengen mainan ini, misal saya pengen mobil-mobilan ya Allah, jika engkau berkehendak berilah saya mainan ya Allah. Berdoa ya, jangan nangis ke orang tua kita, mama nggak mau ngebeliin boneka, nggak mau ngebeliin mobil-mobilan ya seperti itu ya. Jadi segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Paham? Insya Allah paham ya. Kalau misalnya belum paham, nanti boleh deh tanya-tanya ke ustazah ya. Kalau udah belajar tatap muka, boleh tuh kalian nanya-nanya ke ustazah ya. Insya Allah nanti ustazah akan jawab ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-katanya atau mungkin kurang jelas ya. Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.